Bapak pukul orang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Because this is my first day teaching this class, so I want to make sure this 11th class, right? Yes, Miss. You know who I am? No. Okay. First, let me introduce myself. My name is Andrea, but you guys can call me Miss or Israel, okay? Yes. Next, before we start our lesson today, so first kita berdoa dulu. Biar Miss yang pimpin. Mari berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dulu. Udah selesai. Amin. Jadi siapa yang absen hari ini, guys? Mati. Kenapa? Mereka kenapa itu? Absen? Yes. Tidak jelas berarti? Ya. Oh, oke. Jadi hari ini kita mau belajar apa? Tidak. Belum tahu. Oke. Miss mau tanya dulu pertama-tama. Di sini ada yang punya barang favorit tidak? Ada hobi. Ada. Ini siapa namanya? Sri Kumala Dewi, Miss. Oke, Sri Kumala. Kamu punya benda favorit tidak? Ya, I have. Inggrisnya bagus ya? Ya, terima kasih. Oke. Kamu bisa gambarkan nggak barang itu ke teman-teman dan Miss juga? Pakai bahasa Inggris. Oke. Hello everyone. Hello. I have my favorite things. It is called iPhone XR. I like this and it has a gray color and have semua fungsi. Terima kasih. Oke, Dewi. Jadi favorit Miss Dewi itu iPhone XR. Oke. Good, tapi Miss Dewi bagus. Terima kasih, Miss. Oke. Jadi setelah ini hari ini dari yang tadi Miss tanya ke Dewi, ada yang tahu itu belajar apa? Tidak. Jadi Dewi tadi itu menggambarkan sesuatu, guys. Jadi dia itu menggambarkan benda favoritnya. Jadi yang kita belajar hari ini itu adalah descriptive text. Oke, descriptive text. Jadi descriptive text itu menggambarkan sesuatu. Oke, pertama-tama learning goals dulu. Miss mau kita nanti di ending pelajaran ini bisa speaking semua, walaupun masih 50-50 karena kita kalian masih di kelas 11 juga kan. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi tujuan komunikatif dan teks deskriptif. Yang kedua menganalisis struktur umum teks deskriptif. Yang ketiga mengidentifikasi unsur pembahasan yang utama yang digunakan. Yang keempat memproduksi teks deskriptif tulis dan lisan secara sederhana, padat dan jelas tentang umum sekitar kita. Next, introduction. Jadi ada yang tahu descriptive text apa? Deskripsikan sesuatu. Oke, jangan langsung guys, tidak apa-apa. Nah, hari ini Miss kasih tahu basic-basicnya dulu karena kalau buat descriptive text itu kita tidak sembarang, jadi ada strukturnya. Yang pertama itu dia harus punya subjeknya dulu. Jadi pertama itu descriptive text itu tidak sembarang, jadi ada tipe-tipenya. Dia bisa mendeskripsikan person, animal, dan place atau things looks like. Jadi kayak ciri-ciri sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan dia digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bagaimana maksudnya? Kayak kalian mau menjelaskan ke orang nih, tapi barangnya tidak ada. Nah, jadi orang-orang bisa tahu dari penjelasan kalian, dari descriptive text yang kalian buat itu. Nah, ini bisa berupa yang bisa dilihat, didengar, dicium, jadi aroma dan rasa bisa disentuh juga. Tujuan utamanya itu untuk mendeskripsikan hal-hal dengan detail. Jadi kalian
sebentar akan dikasih tugas untuk mendeskripsikan sesuatu. Oke. Nah, simple stepnya. Ini sebenarnya simple guys, ini simple sekali karena cuma butuh 2. Jadi kalian cuma harus choose your subject dan identify the identification dan description. Jadi kalian identifikasi dulu, misalnya dia bendanya apa, terus kalian deskripsikan bendanya seperti apa kelihatannya. Misalnya ini namanya makalah. Oke, makalah ini ciri-cirinya seperti apa? Dia segi panjang, segi 4, warnanya putih, dan ada tulisan-tulisannya. Itu sudah termasuk ke identifikasi yang sebenarnya belum terstruktur, tapi itu contoh simbolnya guys. Mendeskripsikan itu juga ya seperti yang sudah tadi ada tipe-tipenya. Ada yang bisa sebutkan berapa? 4. Oke, 4. Siapa yang bisa bacakan? Inisa. Indonesia. Mas? Apa? Bahasa Indonesia? Ya, boleh karena memang bahasa Indonesia. Oke, Sri Kumala. Silakan dibaca nomor 1. Nomor 1, mendeskripsikan orang atau person, fokus pada ciri fisik, penampilan, dan kepribadian atau sifat. Oke, jadi pertama-tama ada yang tahu bahasa Inggrisnya kata sifat? Jadi kalian misalnya deskripsikan Sri Kumala itu harus pakai kata sifat, tidak boleh pakai kata-kata yang lain. Nah, yang kedua itu mendeskripsikan tempat atau place. Jadi kita kalau deskripsikan tempat itu fokus pada suasana tempat itu. Misalnya Miss pilih subjeknya itu kelas ini. Nah, jadi deskripsinya itu misalnya tempatnya nyaman, dingin, kayak begitu guys. Nah, lokasinya di kampus, gunanya untuk mengajar itu, seperti itu guys. Yang ketiga mendeskripsikan hewan atau animal. Jadi kalau untuk hewan dia berbeda lagi, dia fokus di jenis, warna, bulu kulit, perilaku dan makanan kesukaannya. Di sini pasti punya hewan peliharaan masing-masing kan? Iya. Yeah. Pasti kalian sering menggambarkan hewan peliharaan kalian itu ke teman-teman yang lain atau ke keluarga kalian. Iya. Nah, oke, itu sudah termasuk deskriptif secara lisan guys. Yang keempat itu mendeskripsikan benda atau benda. Jadi kalau benda seperti yang sudah tadi kita fokus ke bentuk. Jadi bentuknya apa, warnanya apa, bahan dan fungsinya. Nah, sampai sini ada yang belum tanya? No. Semuanya paham tidak? Yes. Oke, gampang kan? Yes. Oke. Struktur simple. Nah, jadi ini ada contoh di sini guys, identification dan description-nya. Nah, identification itu dia seperti yang sudah tadi dia what is it, jadi apa, dan description-nya itu what does it like, jadi seperti apa kelihatannya. Yang dia gunakan itu simple present tense dan adjective kata sifat. Jadi ada yang sudah pernah pelajari simple present tense? Belum, jadi kan belum masuk kan ya tesis. Jadi simple present tense itu membicarakan fakta atau kejadian berulang. Nah, seperti itu guys. Karena yang menggambarkan itu kan kita harus menggunakan fakta. Seperti apa itu kita tidak boleh sebenarnya. Oke. Jadi di sini ada 3 barang yang ada di sekitar kita. Ada kursi. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Kursi. Ini Meja. ini Papan tulis. Oke, pintar semua ternyata. Nah, gunanya kursi apa? Bisa. Duduk. Dan ini terbuat dari apa, Isa? Kayu. Oke, bagus nih. Kamu menggambarkan kursi tadi, guys. Meja. Meja gunanya untuk apa? Tulis. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, sudah makan? Belum. Sama Sis juga. Papan tulis. Gunanya papan tulis apa? Tulis. Oke, warnanya apa? Bahasa Inggrisnya semua black. Nisa. Tidak betul Nisa. Nisa ini. Oke. This is the tugas dulu.
yang simple saja. Jadi cuma what is dan deskripsinya simple saja. Oke? Miss kasih waktu 15 menit. Oke, silakan. Miss, punya pertanyaan. Iya, silakan. Harus menunjukkan benda atau Tidak. deskripsikan saja? Tidak harus Dewi. Tidak harus. Yang bagaimana Dewi? Misalnya, Miss kasih. Oke, Dewi meja, kelompoknya Dewi bisa kursi. Kalau kelompoknya Niken itu tadi kalau Miss silakan. 15 menit. Sebentar maju satu orang saja ada satu kelompoknya. Iya. Oke, apa sih kita? Oke. Ayo Darius. Oke, satu orang di sini maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok semuanya sekali 3. Satu orang saja. Iya. Satu orang saja. Satu kelompok satu orang. Dewi. Maju. Oke, satu orang guys. Oke, kelompok 1 silakan dijelaskan teman-teman hasil diskusinya. Diskusinya tadi apa? Meja. Oke. This is table. The color is brown and black. The function is for writing, for eat something, and the shape is square. Oke, good. Kelompok 2. Apa tadi? Kelompok 2? Chair. Oke, This is chair. The color is black and white. The function for sit. It has 4 legs. Oke, good. Next, kelompok 3. Oke, the big one. Okay. This is a white board. It has 2 legs with ball, wheels, and it has 2 word markers, and it is the function to write. Oke, good. Kalian tadi sudah paham semua guys, kalau dilihat dari hasil deskripsinya sudah detail, sudah tahu juga gunanya apa, sudah tahu nomor identifikasi. Jadi di sini ada yang bisa kasih conclusion buat kita semua dari materi tadi. Simpel aja guys. Oke, Niken. Descriptive text is